Kamar di ujung lorong. Seorang pria berpakaian serba putih masuk ke dalam kamar. Di lehernya tergantung stetoskop. Ternyata bukan Carl, melainkan seorang dokter. Dia menghampiriku dan tersenyum saat tahu jika aku sudah sadar. "Apa masih terasa sakit?" tanyanya dengan suara lemah lembut. Aku mengangguk pelan. Rasa sakit masih kurasakan di bagian tangan kiri, leher dan punggung. Dokter memeriksaku, memastikan kondisiku tidak memburuk. "Kayaknya kamu harus istirahat cukup lama di sini," ucapnya. "Apa kondisinya parah, Dok?" tanyaku. "Ada cedera cukup serius di bagian tulang belakang, retak pada tulang leher dan sendi lengan kiri bergeser. Jangan banyak bergerak dulu, ya. Jika butuh sesuatu bisa tekan bel di samping kanan berangkar," jelas dokter. "Iya, Dok," balasku. "Oh ya, Dok, apa saya boleh tahu kondisi tunangan saya?" tanyaku. "Maksudnya lelaki yang bersamamu malam itu?" "Iya, dia ada di ruangan lain." "Apa kondisinya baik-baik saja?" "Kondisinya stabil." Sebuah jawaban yang sangat mengambang. Aku ingin mengetahui secara detail kondisi Carl. Namun dokter tetap menolak permintaanku dan pergi keluar kamar. Aku curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Apakah kondisi Carl lebih buruk dariku? Apa dia belum sadar? Segala pikiran negatif terus bermunculan. Sekarang hanya bisa berharap dia memang baik-baik saja. Kuamati ruangan, hanya ada sebuah jendela kecil dan sebuah kursi yang letaknya di pojok ruangan. Belum setengah jam tersadar, aku sudah merasa bosan. Tak bisa bergerak atau ada teman mengobrol. Krit, pintu terbuka. Terlihat wajah yang tak asing bagiku, Tante Maria. Kini dia tidak sendirian, ada Rio bersamanya. "Dokter bilang ludah sadar," ucap Rio yang baru saja melangkah masuk ke dalam kamar. "Iya," balasku singkat, "lemes amat." Gak usah dibencandain," ucap Tante Maria membuat Rio langsung terdiam. Aku tersenyum melihat Rio diomeli Tante Maria. Tante Maria meminta Rio untuk menggeser kursi mendekat ke arahku. "Gewe keluar dulu ya, Kil. Cepet sembuh, dah mau nikah malah tiduran di rumah sakit," ucapnya seraya berjalan ke pintu. Tante Maria kembali memberi peringatan, lagi-lagi sukses membuatku tersenyum. "Tante, Carl kemana?" tanyaku pada Tante Maria yang baru saja duduk di dekatku. "Dia masih dalam perawatan," balas Tante Maria. "Dia enggak kenapa-napa kan, Tan?" "Enggak, cederanya gak terlalu parah." "Syukurlah, Kila bisa tidur tenang." Abisnya tadi dokter ditanya gak mau jawab. "Mungkin biar kamu gak kepikiran kondisi dia dulu, supaya cepet pulih juga." Tapi kan malah jadi penasaran. "Daripada ngobrolin Carl, kamu tahu gak udah berapa hari gak sadar?" tanya Tante Maria. "Sehari kan?" "Salah. Perasaan Kila cuman sebentar deh. Kamu dalam kondisi koma hampir seminggu." "Hah? Seminggu? Masa sih, Tan?" "Yah, berarti Kila dan Carl gagal pulang ke Jerman. Kan? Jadwalnya harusnya beberapa hari sebelum kejadian itu. Nanti bisa dijadwalin ulang, yang penting kamu sembuh dulu." "Iya, Tan," balasku. "Selama seminggu terakhir gimana, Tan?" sambungku. "Gimana apanya? Apa siluman ular itu masih datang atau ganggu?" "Enggak, dia lagi gak bisa ganggu." "Loh, kok bisa?" Tante Maria mulai bercerita, diawali saat pertama aku dan Carl ditemukan tak sadarkan diri di kamar. Pagi harinya, seorang perawat datang untuk mengecek kondisiku.
Dia sangat kaget ketika melihat ada darah berceceran di tempat tidur dan lantai. Lalu, menemukan aku yang sudah tergeletak bersimbah darah di lantai dekat jendela. Rumah sakit pun gempar, banyak yang mengira kalau aku sudah mati. Saat perawat lain masuk dan memeriksa ke sudut ruangan lainnya, dia menemukan Karl yang tak sadarkan diri di balik sofa. Tak lama, Tante Maria pun datang, sesaat sebelum tubuhku dibawa ke IGD. Tante cuman bisa nangis, Kila. Enggak sanggup lihat kondisi kamu yang kayak gitu, ucap Tante Maria. Hampir 5 jam Tante Maria menungguku di depan ruangan IGD. Hingga akhirnya dokter pun keluar dan mengatakan kalau aku mengalami koma. Setiap malam Tante Maria menjagaku, memastikan tidak ada gangguan. Karena sedikit gangguan saja bisa berakibat fatal bagiku. Memangnya siluman ular itu kemana, Tan? Tanyaku. Dia dikurung, balas Tante Maria. Mas Indra dan beberapa temannya berhasil ngurung si siluman ular. Biar dia gak ganggu kamu, lanjutnya. Berarti sekarang aku aman? Belum, loh. Dia emang berhasil dikurung, tapi Mas Indra gak bisa mastiin berapa lama. Kenapa bisa begitu? Mas Indra bilang kalau siluman ular itu peliharaan seorang dukun yang sakti. Mas Indra khawatir kalau sampai si dukun itu tahu, dia bisa aja ngebebasin siluman ular itu. Dan bakal ngelukain kamu lebih parah, jelas Tante Maria. Jadi Kila harus gimana sekarang? Tanyaku bingung dengan situasi yang serba tak pasti ini. Selama dia dikurung, kamu harus cepat sembuh dan pulang ke Jerman. Iya, Tan. Kila bakal sembuh secepatnya. Kini tekadku untuk segera sembuh sangat kuat. Bukan untuk menghindari siluman ular itu, melainkan untuk bisa bertemu Karl. Sudah beberapa hari berlalu, dia belum datang juga ke kamarku. Hari ini, perban di tangan kiriku sudah bisa dilepas. Coba digerakkan, perintah dokter. Aku pun menggerakkan tanganku. Masih sakit? Tanyanya lagi. Sedikit, dok, balasku, seraya memperhatikan sebuah luka kecil di punggung tanganku. Bekas jarum infus. Harus sering-sering digerakin supaya sendinya gak kaku. Nanti memarnya juga hilang. Iya, dok, kata dokter, untuk melepas penyangga leher butuh beberapa hari lagi. Setelah itu baru fokus ke penyembuhan cedera tulang belakangku. Tan, panggilku pada Tante Maria yang baru masuk kamar. Iya, Kila, balasnya seraya duduk di kursi. Bosen nih, handphoneku mana? Ya, oh, ya, Tante lupa bilang, handphone kamu rusak pas kejadian itu. Rusak gimana? Layarnya pecah, terus mati total. Yah, gak bisa nelpon Karl dong. Nomornya juga Kila gak ingat, gerutuku. Nanti bisa ketemu langsung, sekarang fokus dulu ke kesembuhan kamu, balas Tante Maria. Abisnya, udah berhari-hari Kila belum ketemu Karl. Kangen, Tan. Katani kondisinya baik-baik aja, tapi dia belum datang juga, keluhku. Dia juga sama kayak kamu, masih dalam perawatan. Jadi sabar aja. Siapa yang sembuh pertama, nanti bisa ngejenguk duluan. Oke, Tan. Ngomong-ngomong si Rio mana, Tan? Dia udah pulang ke Jogja. Enggak bisa lama-lama di Jakarta dia. Oh, kurang cocok kali sama suasana Jakarta. Kayaknya, kan kamu tahu sendiri, dia jarang kemana-mana. Iya juga sih. Tepat seminggu setelah aku sadar, penyangga di leherku akhirnya bisa dilepas. Fiu, aku sudah bisa menggerakkan kepala ke kiri dan kanan. Iya,
walaupun tidak boleh terlalu berlebihan. Semakin hari, kondisiku semakin membaik. Hari ini, aku sudah diperbolehkan beranjak dari berangkar. Kemudian, Tante Maria dan seorang perawat memintaku untuk duduk di kursi roda. "Mau kemana ini, Tanyaku pada Tante Maria yang mendorong kursi roda. "Fisioterapi," balas perawat. "Oh ya, Sus, kalau tunangan saya dirawat di mana ya?" "Tunangan? Yang orang bule itu, Sus," sahut Tante Maria. "Oh, dia ada di ruangan ujung," balas perawat sambil menunjuk kamar di ujung lorong. Kami pun tiba di ruangan fisioterapi dan terapi okupasi. "Iya, sekarang ini menjadi kegiatanku sehari-hari. Agar proses penyembuhan bisa lebih cepat dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Progresku cukup baik, walaupun belum diperbolehkan terlalu banyak bergerak, tapi aku sudah bisa berdiri cukup lama." Tante Maria selalu hadir untuk memberiku semangat. "Kamu tunggu di sini dulu, ya? Tante mau buang air kecil," ucap Tante Maria, lalu meninggalkanku yang duduk di kursi roda di depan ruang fisioterapi. Kali ini rasa penasaranku sudah tak tertahankan. Hampir 2 minggu, Karl masih belum terlihat batang hidungnya. Apa dia benar-benar dirawat di sini atau dipindahkan ke tempat lain? Tanganku menggenggam kedua roda, lalu mulai digerakkan. Kursi roda pun melaju. Tujuanku hanya satu, kamar di ujung lorong. Walaupun punggung mulai terasa sakit, aku tetap berusaha pergi ke sana. Kuhentikan laju kursi roda, menatap pintu kamar Karl. Aku mendekati pintu, lalu mengulurkan tangan untuk meraih gagang pintu. Krek, pintu terbuka, kosong, tak ada pasien di dalam. "Karl," panggilku sambil masuk ke dalam. Mungkin dia sedang ke kamar mandi. "Karl," panggilku lagi mendekati berangkar. Kondisinya rapih, seperti tidak ada yang menidurinya. Kilap panggil Tante Maria yang masuk ke dalam kamar. Aku menatapnya tajam. "Kenapa Tante bohong?" Kuluapkan amarah pada setiap kata-kata yang terlontar. "Maafin Tante, Kila. Semua demi kebaikan kamu," balasnya menundukkan pandangan. "Kebaikan apa?" Hampir tiap hari aku nanya ke Tante tentang kondisi Karl. Tante bilang baik-baik aja dan dirawat di sini. Tapi sekarang, dia gak ada di sini, ucapku sulit menahan emosi. "Tante," tatap mata Kila, "sekarang Karl ada di mana?" imbuhku meninggikan suara. "Karl gak ada di sini," ucap Tante Maria. "Lalu, di mana?" "Dia sudah." Tante Maria tidak melanjutkan perkataannya. "Sudah." Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.